Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, akhirnya terpaksa saya ikut bersuara, teman-teman. Ya, tadinya saya diam, menunggu. Ada kabar apa yang baru dari Syekh Panji Gumilang? Ternyata semua cicing we, teman-teman ya, cicing we semuanya, gitu ya. Nggak ada suara, tidak ada berita, tidak ada rilis dari Bareskrim, tidak ada berita apa-apa di media tentang Syekh Panji Gumilang. Padahal tanggal 30 September itu adalah hari terakhir beliau berada di sana. Kalau seandainya memang tidak ditemukan kesalahan, tidak cukup barang bukti, please pulangkanlah Syekh Panji Gumilang. Mengapa harus ditahan terus begitu? Katanya berkas penodaan agama yang harus dilengkapi oleh Bareskrim sudah diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan pun tidak ada kabar apa-apa. Apakah sudah lengkap atau belum? Nggak jelas. Tidak jelas, teman-teman. Akhirnya kita tolol bingung. Mau ngomong apa begitu ya? Tidak ada berita, AIUEU dari mana-mana. Hilang, seolah-olah terkubur begitu. Bahkan sampai hari ini ya, mau berakhir ini, awal Oktober, tidak ada juga berita dari Syekh Panji Gumilang. Saya tanya ke Al-Zaitun, belum pulang. Ya, jadi semua pada bingung begitu. Apakah diperpanjang penahanannya atau bagaimana? Kalau diperpanjang apa alasannya, apa dasarnya, nggak jelas. Semua bingung. Akhirnya kita kalau bicara berandai-andai, saya paling tidak suka berandai-andai, teman-teman. Ya, paling tidak suka berandai-andai. Nah, sekarang akhirnya muncul berbagai opini, pandangan, ya kan? Apa sebabnya Syekh Panji Gumilang ini tidak pulang-pulang? Ya, seperti Bang Toib saja, teman-teman, nggak pulang-pulang. Ya, Bang Toib aja masih pulang, ini Syekh nggak pulang-pulang gitu. Nah, saya menyimak beberapa diskusi ya dari teman-teman, dan kebetulan saya memang agak sibuk akhir-akhir ini, jadi saya belum bisa bergabung. Tapi saya menyimak dari suara teman-teman yang ada di sana. Nah, ternyata mereka sekarang lebih menyorot ke Bareskrimnya. Ya, karena Bareskrim yang tidak memulangkan Syekh Al-Zaitun. Ada apa dengan Bareskrim? Ada apa? Karena kasus ini ada di tangannya Bareskrim. Makanya yang dipertanyakan sekarang adalah Bareskrim. Bahkan telah beredar juga ya bisik-bisikan ya di luar sana. Apakah Bareskrim butuh duit ataukah menunggu setoran dari Syekh? Bermacam-macam praduga orang begitu. Kali ini mari kita dengarkan apa pandangan ya dari seorang sahabat kita tentang kasus Syekh ini. Selamat mendengarkan. Bareskrim Polri memperpanjang masa penahanan pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong atau hoax. Perpanjangan masa penahanan terhadap Panji Gumilang ini disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan saat jumpa pers Kamis siang di Bareskrim Polri.
Kepada awak media, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyampaikan penahanan terhadap Panji Gumilang diperpanjang selama 40 hari terhitung sejak 22 Agustus hingga 30 September 2023. Telah dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 30 September. Jadi selama ini mengenai penistaan itu fatwa itu diminta dari Bareskrim. Landasan hukumnya apa? Fatwa itu landasan hukumnya, materinya untuk Indonesia itu apa? Kok jadi alasan untuk menghukum orang? Saya mintalah kepada Kapolri yang terhormat, orang yang dikenai hukuman penistaan agama dengan landasan hukum fatwa MUI, bebaskan. Pulihkan nama baiknya. Bila perlu ganti rugi. Karena dasar hukumnya tidak ada. Bapak Presiden, tolonglah jangan menghukum dengan landasan hukum yang tidak ada di dalam aturan negara Republik Indonesia. Ternyata fatwa itu diminta oleh Polri. Tapi sekarang dianggapnya seperti expired ya Pak Suto ya? Dianggap daripada si Iksan Abdullah tadi, itu bisa dipakai, bisa tidak kan? Tapi apakah ini masih dipakai, kita kan nggak tahu nih Pak Suto. Silakan Pak Suto. Jadi ini keletakan, kekeliruan menerapkan hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini yang membuat dari Bareskrim. Terkecuali kalau dari pihak MUI menerbitkan sendiri itu boleh dipertimbangkan, boleh digunakan, boleh tidak. Tapi ini atas permintaan Bareskrim loh untuk Panji Gumilang ini. Betul. Kalau Bareskrim tidak meminta, MUI kan tidak akan mengeluarin. Jadi biang keroknya hukum yang keliru itu ada di Bareskrim. Hentikan. Saya minta kepada Kapolri, Sekju sama Presiden dan Menko Polhukam, ini adalah hukuman yang menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP. Landasan hukumnya tidak ada. Mengambil landasan dengan, hukum dari Humasnya itu juga bicaranya sama loh Pak Suto. Humasnya dia bilang bahwa ini tidak bisa, ini tidak ada nih restoratif justice buat ini. Ini kok dia bisa melewati Kapolri? Apakah Kapolri berbicara begitu? Mengapa dia kok tiba-tiba ngomong bahwa ini tidak boleh restoratif justice? Tapi kata si Iksan Abdullah tadi, ini harusnya kalau sudah ditarik semua, sebenarnya sudah tidak ada masalah kan? Dan bisa dilakukan restoratif justice atau apa yang lain. Gila nggak itu dari humasnya juga? Memang Bareskrim ini payah juga ini. Ya, jadi silakan. Kepolisian Indonesia membuat blunder, pengen memenjarakan orang. Jadi Bareskrim dan Polri itu senang kalau ada orang yang dipenjara. Betul. Apakah untuk menurunkan budget dari pemerintah mengenai uang lauk pauknya berapa perak? Pantesan penjara di Indonesia ini banyak kelakuannya polisi begini caranya memenjarakan orang. Ini anggota DPR, legislatif, dan yudikatif, dan eksekutif harus merubah cara-cara menghukum, mendatangkan hukum dengan landasan yang kayak begini ini. Tidak ada di Indonesia. Gantungannya apa landasannya? Saya menanyakan itu sebagai warga negara. Polisi nanti saya kasih lagi Pak Suto. Ada juga yang saya punya lagi ya, bahwa dari setara institut itu juga dia tidak setuju. Ini namanya kriminalisasi, saudara. Bareskrim sedang mengkriminalisasi yang namanya Syekh Panji Gumilang. Ngeri ya. Itu kalau tidak kriminalisasi masih apa Pak ya? Masih ada landasan hukumnya. Ini memperkosa. Iya. Dengan fatwa ya.
dipaksakan gitu. Ya. Ya. Pak Suto suaranya, Pak Suto. Suaranya hilang, Pak. Nah, nanti dibenerin dulu Pak Suto. Ya kan? Suaranya hilang. Oke, sekarang kita ke saudara saya ini, Pak. Selamat bersamamu. Shalom, Pak. Selamat bersamamu. Selamat malam. Semoga sehat selalu dan salam Pancasila, Pak. Silakan, Pak. Selamat. Ya. Mic-nya tolong dibuka, Pak. Selamat. Mic-nya, Pak. Iya, Pedro. Sorry, Pedro. Tapi suaranya tadi bagus ya, Pak. Tadi suaranya bagus ya, Pak. Oh, bagus banget, Pak. Bagus banget. Makanya ada orang yang bilang katanya ini nggak ada suaranya. Itu kan makanya saya hapus tuh satu orang itu namanya Saifuddin Ibrahim tuh, ya kan? Ya itu Pak Hendro, dari antara satu bilur apa namanya padi yang satu tangkai padi Pak, pasti ada yang istilahnya lapungnya kosongnya itu Pak. Ya itu dia itu Pak. Ya sampah lah itu orang. Oke Pak Hendro, selamat malam Pak Hendro. Salam, salam Pancasila, salam kebinekaan. Bagi teman-teman semua yang ada di live chat juga ya, untuk teman yang di room dan juga para pendengar dimanapun, pendengar channel Rakyat Jelata dalam proses pengedukasian. Mari ya teman-teman di live chat, jangan lupa ya like, subscribe dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Baik Pak Hendro, jadi begini Pak Hendro ya, ini sebetulnya kita ini sudah di apa masyarakat ya. Masyarakat ini sekarang diperhadapkan di dalam situasi apa namanya ya penegakan hukum yang kebablasan gitu. Jadi artinya ya gimana saya kalau bahasa Jawa Barat itu yang kasarnya Pak kumaha aing wae katanya kan. Betul. Jadi tapi kok diikutin Pak? Tapi kok diikutin kan? Ngeri ya. Soal ngeri, apa namanya bertobat Pak. Bertobat ya, kayak ngeri. Saya bilang ngeri ini. Saudara. Jadi ini Kepolisian Republik Indonesia ini lembaga resmi atau lembaga abal-abal gitu loh. Kalau saya gitu sekarang Pak, agak marah saya sekarang nih mendengar. Memang saya udah dengar juga di channel itu ya. Dari ulama itu yang mengatakan, dari MUI mengatakan bahwa seperti yang diterangkan Pak Hendro tadi yang diperdengarkan itu ya seperti itu. Tetapi sebenarnya juga benar yang dikatakan Pak Suto, saya sangat setuju. Itu tidak boleh Pak dijadikan oleh kepolisian, oleh aparat hukum di Indonesia sesuatu statement-statement yang tidak dalam undang-undang gitu loh. Jadi itu hanya sekedar pelengkap. Ternyata kan Bareskrim ini meminta. Nah begitu meminta, yang memberikan ini sudah berdamai dan lain sebagainya. Pertanyaan besar adalah kenapa sih Bareskrim masih menahan Pak Panji Gumilang gitu loh Pak. Pertanyaan besar ini. Ini kepolisian ini mau apa gitu loh. Iya. Iya kan. Kalian itu tahu nggak rakyat loh yang menggaji kamu itu, termasuk pajak dari Pak Panji Gumilang itu menggaji kamu juga itu. Ya, ini tolong ini Kepolisian Republik Indonesia ya, jangan sampai kita berpraduga ini ya, berpraduga yang tidak baik terhadap Kepolisian Republik Indonesia akibat ulah kalian gitu loh. Kalian memenjarakan orang yang baik, sementara di kamu sendiri itu bintang-bintang pun bermasalah. Mau bintang 2 kayak mau bintang kejora kayak. Jadi bintang di kepolisian ini kalau saya sih Pak mengatakan copot aja, gak usah pakai bintang-bintang lah. PNS biasa aja lah itu gitu ya. Jadi di bawah Departemen Dalam Negeri cocok tuh. Saya setuju banget dulu itu idenya waktu reformasi itu bahwa kepolisian ditarik dan masuk di Departemen Dalam Negeri. Jadi nggak terlalu arogan ini, arogan sekali Pak kepolisian ini saya lihat. Ini tolong Pak Kapolri ya. Pak ya, Pak selamat jengkel Pak. Ada berita saya juga jengkel Pak. Dia tidak mentertibkan gitu loh. Dengan adanya berita menyudutkan saya Panji Gumilang dengan bertobat kayak dengan apa kayak minta ampun segala macam gila. MUI bilang nggak ada itu. Dari mana itu kata-kata berarti melintir saudara, semua yang beredar media sosial ini itu semua dipelintir-pelintir dan nggak apa dan Bareskrim diam saja gitu. Silakan. Ya, medsos ini kan gini Pak Hendro. Jadi artinya gini. Jadi asap dan api ini Pak. Ya, tidak ada asap itu juga tidak ada api gitu ya. Jadi artinya gini, medsos orang-orang media ini memang sangat ya nggak benar lah, otaknya bocor gitu Pak. Ya dia hanya mau ingin viewer dan lain sebagainya, hoax disebarkan di mana-mana. Tetapi ini akibat apa? Akibat kepolisian yang pasif tidak pernah memberantas ini kan itu Pak. Tidak pernah memberantas Pak Hendro, seperti yang tadi malam kita bicarakan yang ada sampai ke Nusa Kambangan. Tapi Kepolisian Republik Indonesia yang di sana ada satu khusus untuk cyber, membiarkan itu terjadi semua. Silakan suka-suka mau ngomong hoax, dibiarkan oleh cyber.
Sementara orang yang memimpin cyber ini kok nggak salah saya Pendro, waktu 17 Agustus dapat penghargaan dari Pak Jokowi ini. Gitu. Iya kan? Ya, kalau nggak salah direktur cybernya itu ya, yang anaknya si mantan Kapolri itu Pak, yang saudaranya Bupati. Vivit itu. Ya, saudaranya Bupati dari Indramayu itu. Betul. Nah, jadi artinya begini, ini medsos ini memang salah besar ini Pak. Ya mempelintir tanpa ada suatu pertanggungjawaban moral atau etika di antara mereka. Tetapi ini sumber malapetaka ini adalah dari kepolisian Pak. Sumber malapetaka ini kenapa seperti itu? Karena dibiarkan ini persoalan Panji Gumilang ini berlarut-larut. Ya kan berlarut-larut, udah dicabut, sudah ada perdamaian tadi ya, dicabut ininya, dia ada perdamaian, ada aktenya dan lain sebagainya. Kepolisian malah mengatakan, Ramadan itu mengatakan bahwa ini tidak ada, ini bukan delik aduan gitu loh. Ini kan luar biasa ini Pak, pembohongan publiknya ini, kawan ini gitu ya. Kalau memang itu tidak delik aduan, tangkapin dong, banyak sekali penista itu. Ya, tangkapin dong Pak kepolisian. Jadi ini membuat kita jengkel Pak Hendro. Jadi saya kembali lagi kepada saran saya yang terdahulu. Mudah-mudahan Pak. Semoga ada Presiden Republik Indonesia yang berani setup ulang gitu Pak ya. Men-setup ulang kepolisian ini gitu. Betul. Nah, kalau saya sih begitu Pak. Karena kita lihat sudah tidak punya etika, sudah tidak seperti punya pengetahuan, sudah tidak punya tingkat intelektual yang benar-benar mumpuni untuk menjadi seorang polisi Pak. Baik tapi itu jenderalnya kemanusiaan gitu. juga nggak punya loh Pak. Dia tidak berperi kemanusiaan, harusnya kan punya rasa peri kemanusiaan. Orang ini sudah cukup usia. Mengapa kalau dia tega-teganya melakukan itu padahal apa? Sekarang nggak ada apa-apa ini kasusnya sebenarnya harusnya dicabut dan harus pulang ke Al Zaitun. Silakan. Nah itu dia Pendro. Jadi saya coba lagi misalnya telisik gitu ya, latar belakang dari Kepolisian Republik Indonesia ini adalah dua yang menjadi gerbong utama dia adalah Akpol sama Bintara. Nah ini Akpol sama Bintara ya, kita tahu di sana ada pembelajaran tetapi banyak sekali pelatihan gitu loh. Artinya melatih otak ada tapi ototnya juga banyak gitu Pak. Nah jadi saya berpikir gini, kalau bisa pemerintah akan datang ini, coba deh dikumpulkan suatu saat para rektor seluruh Indonesia Fakultas Hukum yang dianggap baik untuk direkrut dan disaring masuk menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Betul. Itu yang benar Pak, kuliah reguler. Memang banyak polisi ini sekarang, ada yang dokter lah, ada yang S2 lah, ada S-teler, ada S-lilin. Tapi mereka itu semua kuliah bohong-bohongan aja itu Pak. Kuliah sore itu Pak, kuliah malam. Jangan-jangan buat tesis, buat disertasinya pun plagiat semua itu, mana tahu kita Pak. Betul. Benar nggak penelitian dia disertasinya gitu loh? Saya nggak yakin itu. Jadi artinya kepolisian ini begitu dia menjadi polisi baru dia kuliah sekali seminggu lah. Nanti tiba-tiba dapat gelar dia gitu loh. Nah itu artinya tidak reguler. Saya masih lebih percaya kepada mahasiswa-mahasiswa reguler Pak. Jadi dengan masuknya nanti Fakultas Hukum mewarnai Kepolisian Republik Indonesia ya 70%, maka saya sangat yakin Pak, aku yakin saya bahwa penegakan hukum di Indonesia akan jauh lebih baik dari yang sekarang ini Pak. Betul. Jadi 30% kasih bagunya Akpol sama Bintara. Karena kita lihat ini Pak, kejadian-kejadian ini dari dulu Pak. Tidak pernah Sirotol Mutakim ini polisi. Ya betul. Ya, tidak pernah kembali ke jalan yang lurus yang benar. Sementara dia mengaku bahwa dia adalah seorang penegak hukum, seorang yang bernegara Pancasila, dan seorang yang beragama Pak. Tetapi kok sedikit pun tidak ada rasa, ya, gimana ya untuk orang tua ataupun siapapun. Banyak sekali kejadian kita lihat yang ingin mendapatkan keadilan di kepolisian, tapi tidak dia dapat Pak. Betul. Saya pernah katakan kalau hilang ayam saya salah berpolisi, maka saya akan hilang 1 ekor kambing Pak. Nah ini bukan lagi ini sudah tidak lagi menjadi rahasia umum nih Pak. Jadi artinya semua rakyat sudah tahu itu. Malah sistem rekrutmen di kepolisian ini pun rakyat banyak tahu. Ya, jangan kita munafik, jangan berbohong bahwa mayoritas kepolisian ini adalah main uang Pak. Betul. Gak usah lah. Main uang masuk semua itu. Ada uang 350 juta masuk Bintara. Jadi artinya ini menjadi tantangan saya pikir bagi kepolisian. Kenapa Pak? Dari sumbernya saya melihat akibat rekrutmennya yang salah,
sistem pendidikannya yang tidak memadai, bekerja menjadi penegak hukum di garda terdepan, maka akan tidak bisa, Pak. Saya jamin tidak bisa mereka untuk menegakkan hukum itu setegak-tegaknya. Saya yakin itu. Berarti Ya. digaji berapa aja juga kurang, Pak, pasti. Wah, Orang ini pasti kan kurang, orang-orang kekurangan. Digaji Oh berapa iya, aja dimakan iya, juga Pak. duit, ya kan? Gitu. Terus pernah lagi Pak Hendro, ini memang ada relevansinya tapi sedikit. Pernah di Sumatera Utara, Pak, saya cuma lupa tahun berapa itu ada penelitian saya dari Departemen Kesehatan dari satu di Sumatera Utara itu, di Sumatera Utara ini, Pak, bahwa kepolisian itu, Pak, 60% penyakit kelamin, Pak. Wah, kacau lagi. Iya, iya. Jorok, ya. Jadi penderita penyakit ini, benar Pak. Jadi dan sampai ada paman saya, putrinya mau kawin karena calonnya polisi dibatalin Pak, nggak boleh. Gila. Artinya banyak masalah di kepolisian. Oleh karena itu Bapak kepolisian, tolonglah di dalam Anda banyak bermasalah, jangan pula tambah lagi masalah. Jangan tambah masalah. Kita rakyat ini cinta kepolisian. Karena kepolisian itu menjadi garda terdepan di dalam penegakan hukum. Nah, oleh karena itu tegakkanlah hukum seadil-adilnya. Jangan mengada-ada. Jangan sebentar bilang TPPU lah, blokir uangnya para orang tua santri lah. Apa maunya gitu loh? Maunya kamu itu apa polisi? Kok Anda blokir-blokir itu uangnya Pak Panji gitu loh? Apakah Anda ingin seperti Mentan itu, Pak? Maunya mereka ini seperti Mentan, Pak. Oh, kalau jadi itu begitu digerebek, itu perampok duit itu ya, betul. Nah, digerebek di rumah, Pak, diangkut sekian miliar. Nah, sementara mereka KLJ itu nggak dapat uang, Pak. Mereka itu karena kan dia semua uang ya. di rekening. Dia di menyita bank. juga, Pak. Dibawa juga kan ada yang sebagian uang di situ diambil oleh petugas, dibawa di kantor itu, di Bareskrim itu, selain yang diblokir. Berarti ada uang-uang lagi. Ya kan? Nah itu Pak, karena mereka berpikir kan sekian triliun, harusnya bawa uang itu udah 1 truk aja mereka dari sana itu Pak. Sementara Pak Seja Panji Gumilang kan uang ini ya dia buat di dalam bank Pak, supaya arus lalu lintas daripada uang ini benar-benar memang terkontrol dengan rekening koran dan lain sebagainya kan itu ya. Nah ini canggihnya Pak Seja Panji Gumilang. Nah dari produk-produknya ya, dari outputnya ya, dari produk daripada Al Zaitun yang dipimpin oleh Pak Seja Panji Gumilang sangat kasat mata, saya katakan Pak. Betul. Sangat kasat mata seluruh unit usaha yang ada di Al Zaitun, baik itu peternakan, perikanan, kelautan, ya, pendidikan, semua unit usaha koperasi, ya, persawahan, semua unit usaha yang ada di Al Zaitun sangat berjalan sangat luar biasa dan sangat relevan sekarang dengan pidatonya Presiden. Dan relevan lagi dengan kondisi dunia saat ini tentang pangan. Betul. Ya, sangat relevan semua. Padahal ini dipakemkan oleh Pak Seja Panji Gumilang adalah beberapa tahun yang lalu. Sudah lama ya, sudah berapa lama? Sudah lama banget saudara, berarti sudah lebih maju ya. Betul Pak. Al Zaitun itu. Gila. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Pak Seja Panji Gumilang ini adalah seorang visioner. Betul. Ya, betul. Seorang visioner yang sangat jenius gitu ya. Kenapa Anda tahan, wahai Pak Bareskrim ini? Tolong lepaskan itu Pak, karena Anda tidak lepaskan semakin banyaklah kutuk nanti untuk dapat kalian ini. Betul. Kepolisian kalau kalian menjolimi, mencari-cari masalah, menahan Pak Seja Panji Gumilang di sana, percaya sama saya Pak Hendro, pasti ada kutuk. Jika tidak ke kepolisian ya kepada keluarganya lah. Ya, dia punya istri, dia punya anak, hati-hati ini kepolisian Republik Indonesia. Nah, terakhir Pak Hendro, saya cicipkan ini sebetulnya, seandainya Pak, ini berandai-andai. Seandainya Pak Jokowi dulu ya menggandengkan Pak Seja Panji Gumilang untuk food estate Pak. Waduh, luar biasa. Udah beres, sangat beres, yakin Pak. Itu padahal aku yakin itu kira-kira 3 tahun yang lalu waktu Pak Jokowi awal periode yang kedua ini loh Pak. Dia sudah bicara masalah food estate. Sayangnya orangnya salah. Orangnya salah. Yang diajak adalah si Prabowo. Salah. Salah besar. Nah, salah total kan Pak. Nah, inilah jadi penyakitnya. Seandainya Pak Seja Panji Gumilang diambil untuk minta tolong ke Pak Seja membuatkan food estate ini, konsep-konsep berpikirnya, saya yakin Pak, kita tidak akan, kita akan sangat senang Pak, daerah-daerah yang menjadi food estate itu, yang ada di daerah Sumatera, ada di Kalimantan, ada di mana-mana, luar biasa Pak. Yakin saya, sangat yakin saya. Karena kalau saya lihat
Pak Panji Gumilang ini style, body language, bicaranya, ya, dan ketulusannya, dia tidak hanya manis di bibir gitu ya. Ya, dia katakan bahwa dia sudah diwakafkan dirinya kepada negara, kepada Al Zaitun, benar-benar diwakafkan, Pak. Ya, dia tidak bermobil mewah, Pak. Kalau beliau itu hanya omong-omong kosong, Pak, maka Pak Panji Gumilang harus tinggal di istana, mobilnya pun mobil mewah, Pak. Sama dengan si Bahar Smith gitu. Ya, ya, mobil mewah, Pak. Karena duitnya banyak, Pak Syekh ini. Al Zaitun ini banyak duitnya, udah. Senang-senang deh, jalan-jalan mutar-mutar, bagi-bagi duitnya ke MUI supaya diam gitu kan. Bagi sama si Wapres. Kasih si Wapres uang rutin tiap bulan, diam itu, Pak. Percaya sama saya. Tapi itu kan ada hitungannya, Pak. Tidak mungkin kan, ada hitungannya sih, itu ada hitungannya, apa yang dikeluarkan. Dan nanti buat anak-anak juga, santri. Semuanya dihitung dan itu adalah, dia bilang, silahkan semua yang keluar dari Al Zaitun memang semua atas seizin saya, atas tanda tangan. Itu berarti sudah clear loh, Pak. Ya, nggak mungkin, Pak. Cari-cari gitu loh. Ya, orang yang sudah setulus, Pak. Pak Panji Gumilang mewakafkan dirinya dengan benar kepada Al Zaitun untuk kemakmuran rakyat bangsa Indonesia, Pak. Tidak akan mau dia bermain-main seperti doa-doa itu, Pak. Dorongan amplop itu. Yakin saya. Oke, Pak Hendro, terakhir adalah permintaan saya kepada Presiden yang akan datang. Saya tidak minta lagi kepada Anda, hai Kapolri, sama Kabar Reskrim. Anda kayaknya nggak mau mendengar rakyat ini. Semoga Anda dapatkan masalah nanti dari kelakuan-kelakuan kalian ini. Nah, saya hanya meminta kepada Presiden yang akan datang, siapapun yang terpilih. Mudah-mudahan Pak Ganjar, tolong berani Pak, untuk mereset up kepolisian. Tolong diformat ulang ini. Diformat ulang kepolisian Republik Indonesia ini karena sangat bermasalah. Judi online, narkoba, tembak polisi, macam-macam kelakuan polisi ini. Ini akibat pendidikan yang kurang. Sehebat apa sih Bintara itu, Pak? Banyak latihan baris berbarisnya itu. Akademiknya, pengisian etika moralnya itu di mana gitu loh. Demikian juga di Akpol gitu ya. Nah ini tolong ini permintaan saya sebagai rakyat Indonesia juga, saya ini Parti boleh memohon, permohonan saya dikabulkan. Alhamdulillah, tidak pun ya alhamdulillah juga. Gitu ya. Jadi 70% next time tolong ini di format ulang. 70% kepolisian adalah berasal dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Indonesia yang kuliah reguler. Bukan bergelar S2, bukan. Jadi bukan kepolisian itu harus bergelar S1, bukan, tetapi direkrut langsung dari Fakultas Hukum yang ada di perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk masuk, dan mereka adalah kuliah-kuliah reguler. 30% untuk Akpol dan Bintara, agar 2045 nanti benar-benar kita mencapai Indonesia emas semuanya, Pak. Emas dalam hukum, emas dalam ekonomi, emas dalam kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti hukumnya melorot terus ini seperti sekarang ini, Pak. Luar biasa ini pelanggaran hukumnya ini sekarang ini. Ya, ini barangkali salah satu kekurangan daripada Pak Presiden. Tidak terlalu intens dia melihat proses hukum yang terjadi di negara ini, sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat memalukan di bidang hukum di negara kita. Makasih Pak Hendro, semoga Pak Panji Gumilang sehat di sana. Ya, kuatkan terus Pak Panji Gumilang, ya, dan teman-teman di SDM yang ada di Al Zaitun, tolong tetap ingat SOP yang telah diberikan oleh Pak Panji Gumilang itu diikuti teman-teman, ya, bapak-bapak yang ada di SDM pekerja di sana, dan para orang tua santri. Mari kita berdoa dan bangga anak-anak kita di Al Zaitun mendapatkan pendidikan yang Pancasilais, nasionalis, toleransi, dan benar-benar berdikari mandiri. Terima kasih Pak Hendro. Selamat malam, salam Pancasila merdeka. Komen ya. Saya akan berikan ini juga, saudara. Ini adalah menjadi perhatian kita bahwa sebenarnya kasus ini sudah diungkap oleh mereka para pakar nih, ya kan. Saya bilang ini adalah koalisi masyarakat sipil desak, ya kan, desak polisi stop penyidikan kasus Panji Gumilang, ya kan. Koalisi masyarakat sipil desak polisi stop penyidikan kasus daripada Panji Gumilang. Apa kata mereka? Ini luar biasa, saudara. Nah, saya untuk mengingatkan aja sebagai reminding aja. Jadi koalisi masyarakat sipil mendesak agar Bareskrim Polri menghentikan penyidikan terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang
ya kan, terkait dugaan penistaan agama. Ini saudara, ini sudah berbulan-bulan kita buat ini, dan ini supaya menjadi perhatian semua tim yang ada di Bareskrim. Jadi Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengaku menanyakan langkah kepolisian yang menindaklanjuti laporan-laporan dugaan penistaan agama, termasuk yang menimpa Panji Gumilang. Polisi harus menghentikan kriminalisasi terhadap Panji Gumilang. Ini pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, ya kan? Karena terus terang, karena terus berulang, ya, karena terus berulang merampas hak dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Itu ucap daripada Isnur, ada merilis daripada koalisi anti pasal penodaan agama. Ini serius saudara, ini menjadi perhatian daripada Bareskrim supaya mendengar apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita semua ini, ya kan? Dia pun menganggap perbedaan pandangan menyangkut agama dan keyakinan ialah hal yang wajar dan dijamin oleh konstitusi, ya kan? Ini dijamin dengan konstitusi. Ia pun menganggap perbedaan pandangan menyangkut agama dan keyakinan itu adalah hal wajar karena dijamin oleh konstitusi. Jadi Isnur mengaku khawatir dengan penegakan hukum dapat berlaku adil lantaran adanya desakan massa dan Majelis Ulama Indonesia, MUI disinggung selalu di sini. Jadi MUI sangat agresif dan massa diberikan tempat untuk mengintimidasi, bahkan mengancam dengan kekerasan. Ya kan, orang-orang itu diberikan tempat saudara, orang-orang yang mengintimidasi atau yang membuat heboh di Al Zaitun ada beberapa kali itu, ya kan, itu diberi kesempatan oleh Bareskrim juga memberi kesempatan, MUI juga memberi kesempatan mereka untuk berdemo, membuat kericuhan, ya kan. Sebenarnya yang membuat kericuhan, yang membuat gaduh adalah orang-orang dia sendiri saudara. Tapi nanti kalau sudah berjalan dialihkan bahwa yang membuat gaduh adalah orang yang seperti Syekh Panji Gumilang. Padahal Panji Gumilang orangnya diam-diam aja di Bareskrim. Mengapa itu dibuat gaduh? Orang-orang yang membuat gaduh. Jadi senada dengan Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan ya. Senada dengan Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan yang menganggap penerapan pasal-pasal penodaan agama tidak tampak sebagai peradilan oleh tekanan massa atau trial by mob, ya kan, trial by mob. Ia juga meminta agar MUI tak memberikan fatwa. Nah ini saudara, kalau fatwa ini sudah terlanjur keluar karena fatwa itu diminta oleh tim daripada Bareskrim. Fatwa yang meminta saudara, orang Bareskrim meminta fatwa kepada MUI. Habis itu MUI habis fatwa dibuat pegangan saudara. Ini buat senjata akan membekuk daripada Syekh Panji Gumilang. Dan kalau sekarang ini sudah berjalan dan kasus sudah dicabut oleh mereka-mereka yang membuat laporan, harusnya kasusnya juga dicabut. Mengapa diam saja? Dan diam sekarang ini sudah tanggal 3 nih. Bareskrim tidak mengeluarkan apa-apa, diam saja. Dan kemana itu mereka semua itu pengacara-pengacara daripada Syekh Panji Gumilang? Ya kan, Hendra Setiawan atau siapa lagi itu sekarang gimana nih, suaranya di mana sih? Begitu hening, silent, tidak terdengar suara mereka. Termasuk orang-orang dari Bareskrim juga tidak membuat suatu statement. Terus gimana ini kelanjutannya? Ia juga meminta agar MUI tidak memberikan fatwa tunggal atas perbedaan pemahaman agama yang dianut Panji Gumilang. Ya kan? Saya ulang lagi. Ia juga meminta agar MUI tidak memberikan fatwa tunggal atas perbedaan pemahaman agama yang dianut oleh Panji Gumilang. Kami menuntut pihak kepolisian untuk tidak tunduk pada tekanan massa dan kelompok keagamaan tertentu seperti MUI yang memberikan fatwa, ya kan, pendapat tunggal dan tertutup atas pemahaman keagamaan Panji Gumilang. Panji Gumilang nggak boleh dibatasi dengan agama-agama saudara, karena Panji Gumilang ini agama itu adalah milik pribadi, ya kan. Dan sekarang ini Panji Gumilang dibatasi dengan agama yang dikeluarkan oleh Bareskrim
termasuk adalah oleh MUI sendiri. Itu dicuekin aja saudara, karena apa? Syekh Panji Gumilang dia tidak mau terbatas dengan yang atau dibatasi dengan agama-agama itu. Agama itu adalah pribadi masing-masing. Koordinator Nasional Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan atau Sobat KBB, Angelique Maria, ya kan, Angelique Maria Cuaca namanya bagus ya, Angelique Maria Cuaca, juga meminta agar semua pihak menghormati perbedaan pandangan keyakinan orang lain. Menghormati perbedaan pandangan keyakinan orang lain. Hentikan kriminalisasi dan kekerasan. Hentikan kriminalisasi dan kekerasan atas nama agama. Dewasalah menyikapi perbedaan dengan saling menghormati untuk membangun kebersamaan dan kehidupan yang bermartabat, ya kan, penuh damai di Indonesia. Itu tegas daripada Angelique, ya kan. Pesantren Al Zaitun belakangan ini menjadi sorotan lantaran diduga mengajarkan ajaran menyimpang dari ajaran Islam. Pesantren itu juga menjadi pembicaraan setelah beredar video atau waktu itu ya, salat Id ya, perbedaan perempuan dan laki-laki pada satu Sabtu. Dan ini adalah himbauan-himbauan yang diminta oleh Setara Institute, ya kan, bahwa tolong bebaskan Syekh Panji Gumilang. Apa kabarnya? Oh, puji Tuhan, baik Pak, luar biasa di sini. Udah mulai hujan. Shalom buat semua yang di room. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar Pak Hendro? Luar biasa, kabar baik, luar biasa. Oke, amin, amin. Tadi saya dengar banyak-banyak, sebenarnya saya mau ngomong juga tapi udah diomongin semua, cuma saya ingin tahu yang presidennya siapa, Indonesia presidennya siapa, yang Kapolrinya yang mana, kok yang polisi itu bertindak sesuka hati mereka, yang negara Indonesia ini negaranya bagaimana, negara hukum, kok orang yang nggak bersalah ditahan, gitu Pak. Kenapa? Tadi ada Bapak itu ngomong, mungkin Pak Panji Gumilang itu nggak kasih amplop ke Bareskrim kayaknya, makanya dia nggak dikeluarin Pak, gitu. Coba kalau Pak Panji Gumilangnya kasih setinggi 1 jengkal gitu envelopnya ke sana, pasti dia dikeluarin Pak, gitu maksudnya mereka. Karena dia ndak kasih, makanya dia tinggalin terus di situ sampai kalau dia kasih, oh ya Pak boleh keluar, silakan, nggak ada masalah lagi gitu. Maksudnya gitu Pak. Kan Indonesia suka gitu. Kalau ditilang juga pakai duitnya dikemanain, dimasukin kantong kayak kata Bapak siapa itu, coba periksa di bootsnya tuh, ada apa di situ. Nah gitu Pak. Jadi ini Bapak Presiden ini gimana, tunggu tahun depan aja udah apa sih, udah turun ya, udah turun. Jadi kita berdoa aja minta presiden yang baru, supaya saya berdoa terus supaya Pak Ganjarnya jadi presiden. Betul. Gitu. Iya, saya berdoa terus karena di lain itu ada darah di tangannya, nggak boleh jadi presiden. Iya, amin. Iya, ada darah di tangannya. Jadi kita berdoa supaya Pak Presiden yang baru, Pak Ganjar, tolong dengar nih Pak Ganjar jadi presiden, presiden untuk orang Indonesia, bukan untuk agama. Kalau agama nanti diskriminasi, gitu. Jadi tolong Pak jadi presiden untuk bangsa Indonesia. Lalu Pak Kapolri diganti aja deh, karena Bapak Kapolri yang sekarang ini dia kayaknya orangnya gimana sih, nggak perlu gitu kayaknya. Nggak ada bersuara apa-apa. Polisi bikin itu, polisi bikin ini, tangkap sana, tangkap sini, dia nggak ngobrol, diam aja. Kemana Pak Kapolri? Kasihan kan rakyat kecil Pak. Rakyat kecil menderita, Yang di atas Verdi Sambo aja sampai 4 kali kan Pak?
waktu dengan Ferdi Sambo, kasus Ferdi Sambo 4 kali nih Pak Jokowi itu teriak-teriak kepada si Kapolri ini, baru dia langsung bertindak. Apakah Pak Kapolri ini lagi ditekan sama ada orang-orang yang tertentu kali ya? Iya, gitu. Bisa juga. Iya, sampai dia nggak berani itu loh. Masa presiden udah bilang kamu mesti gini. Oh nggak dengar, kenapa Pak Presiden nggak dicopotin aja, taruh orang lain di sana? Betul. Gitu sebenarnya. Supaya orang itu bisa bekerja tanggung jawab sebagai kepala kepolisian Republik Indonesia. Dia punya tanggung jawab untuk masyarakat. Jangan dipermainin Pak, malu kan, malu kita. Ini bukan saja orang Indonesia nonton loh. Ini seluruh dunia nonton ini. Amin. Seluruh dunia nonton. Malu dong Pak. Ada yang orang-orang bangsa putih banyak berbahasa Indonesia. Hati-hati. Betul. Banyak. Di Amerika, Australia, Eropa, di segala macam penjuru dunia banyak orang bangsa putih bisa berbahasa Indonesia. Betul. Iya. Jadi tolong dong, ini dunia modern, dunia media sosial, dunia maya. Jadi tolong Pak. Jadi kita harus cari presiden. Masyarakat Indonesia tolong pilihkan Pak Ganjar. Amin. Supaya Pak Ganjar itu saya ada lihat kayak Pak Jokowi juga sih. Lemah lembutnya ada untuk rakyat kayaknya. Tapi kita berdoa supaya Pak Ganjar jadi presiden. Dan siapa sih anaknya tuh namanya lagi tuh? Yang wali kota Solo tuh loh Pak. Oh, Gibran jadi wakilnya. Gitu. Kalau Gibran jadi wakil presiden sudah Indonesia luar biasa loh. Tapi nggak boleh itu undang-undangnya karena dia belum 35. Ya kan? Ya ampun. Perdana Menteri Kanada waktu masih jadi Perdana Menteri Kanada. Muda banget. Iya. Muda banget. Kita nggak boleh lihat umur, kita bisa lihat apa yang dia lakukan. Itu kita mesti lihat. Betul. Bukan umurnya. Kalau umur sih ada tuh kakek-kakek udah tua juga kayak anak kecil. Kau lihat umur? Iya. Anak kecil. Ditanya kenapa? Dikasih perhatian. Ini anak-anak muda, ini masa depan bangsa Indonesia. Ya. Jadi kasih kesempatan. Kemarin itu adanya jadi ketua dikritik lagi. PSI. Kan Partai Solidaritas Indonesia. Solidar lagi saudara, sama dengan saya Panji Gumilang. Dia menggunakan nama Partai Solidaritas Indonesia. Wow. Solidar seperti Syah Panji Gumilang juga solidar banget kan? Gitu. Iya. Dikritik lagi. Mau apa sih? Mau kita mau kembali di masa Orde Baru. Come on. Yang udah kakek-kakek tuh berhenti. Kasih kesempatan buat anak-anak muda. Masa depan anak-anak bangsa Indonesia itulah di tangan anak-anak muda. Di mana-mana di bagian kerohanian juga. Masa depan kerohanian anak-anak muda itu masa depan. Di negara-negara masa depan itu anak-anak muda ditaruh. Kan anak-anak muda kita kan udah di atas umur itu, pengalaman kita kan udah berkurang. Buka WA aja udah nggak tahu. Oh iya betul. Iya. Tapi anak-anak yang sebangsa Gibran sama adenya ini luar biasa. Oh pintar dia. Dia memang startup ya. Dia startup si Kaisang ini pemain startup. Dia punya luar biasa. Dia punya usaha juga usaha. Iya Pak. Itu kita bisa lihat ini anak-anak bukan bergantung dari bapaknya, tapi mereka punya usaha sendiri. Nah, itu kita mesti lihat itu. Bukan kayak Orde Baru itu. Karena bapaknya mereka kaya. Gitu Pak. Ini anak-anak punya usaha sendiri. Jadi mereka kaya juga nggak benar di mata tuh yang mata orang-orang segitu. Stop. Indonesia mesti stop dengan kritik. Kritik itu untuk membangun,
bukan kritik, itu menjatuhkan. Jangan, kasih kesempatan untuk anak-anak muda supaya mereka membangun Indonesia itu luar biasa. Supaya orang-orang asing bisa masuk ke sana, lah orang-orang Indonesia bisa dapat pekerjaan. Itu kan bagus. Jangan pentingkan agama. Agama itu pribadi. Pribadi. Iya, pribadi. Saya bilang kan katanya begitu. Saya itu kalau diajak ngomong agama, wait, tolong itu disingkirkan, ya kan, itu adalah masalah pribadi. Iya Pak, betul itu Pak Panji Gumilang itu luar biasa dia. Tadi Bapak siapa tuh bilang sebenarnya Pak Jokowi udah rangkul dia, tapi salahnya Pak Jokowinya di situ. Pak Jokowi rangkul orang lain. Tapi sudahlah, kita nggak bisa mutar kembali lagi Pak. Tapi kita mesti kasih mendukung, berdoa untuk anak-anak muda yang sekarang ini. Itu saja Pak, Tuhan Yesus memberkati. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.